A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pantas untuk dipuji. Kepadanya kita akan kembali, darinya kita berawal. Oleh karenanya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, patut kita syukuri, harus kita syukuri. Terutama nikmat iman dan nikmat kita diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Kemudian sholat bertasalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para orang-orang yang hingga saat ini masih belajar mengajar Al-Quran, ya, dari yang paling mudah memperkenalkan setiap huruf Al-Quran, kemudian mengajarkan bacaan Al-Quran, kemudian mengajarkan bagaimana memahami Al-Quran, ya, kemudian kepada mereka-mereka yang berusaha untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk sama-sama kita datang ke tempat yang mulia ini. Kita sama-sama untuk belajar, membaca, kemudian mentadaburi atas apa yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari setiap apa yang kita baca dari ayat Al-Qur'an ini, dan semoga menjadi pahala yang sangat luar biasa besar nanti ketika di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas, mempelajari, mengaji surah Al-Buruj. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai mentadaburi surah ini, ya, kita baca terlebih dahulu. Kita coba untuk belajar membaca dengan yang benar, dengan sesuai apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang mendekati dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kemudian setelahnya kita coba untuk menerjemahkannya. Baru setelah itu kita mencoba mentadaburi ayatnya. Baik, silahkan buka Qur'annya, lihat dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj masih juz ke-30, halaman 590. Halaman 590 kalau cetakan Timur Tengah. Atau ya bisa lihat di layar. Tapi lebih utama, lebih afdal itu adalah ketika kita membuka secara langsung mushafnya. Baik, dengarkan terlebih dahulu, kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud.
An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, ingat membaca huruf jim ya, tidak seperti ketika kita membaca huruf C. Bukan tajri, bukan taj. Ya. Kalau taj itu hurufnya mengalir, padahal huruf jim tidak mengalir ya. Taj, aj, taj. Ya, bedakan. Jadi bukan tajri, bukan tajri, tapi taj, aj. Jannatun tajri ya. Tajri ya, hati-hati jangan sampai merubah huruf jim menjadi huruf C yang keluar ya, karena secara sifatul huruf ini tidak tepat. Kita ulangi. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Bukan fau tapi fau. Bukan dzalikal fawzul, bukan fauzul, tapi fauzul. Ya, ulangi. Dzalikal fawzul kabir.
بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب baca fi takdzib tak ya ada apa ya ada udara yang keluar fi tak ya karena huruf kaf ini kan tempat keluarnya adalah di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras ya fi tak ak ya coba kita ulangi balilladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit Nah, ingat membaca lafzul jalalah Allah itu bukan Allah ya. Bukan wallahu, bukan wawahu, tapi wa Allahu, wallahu. Ya, wallahu. Ya, kita orang Jawa agak susah ya. Biasanya sudah terbiasa oh ya Allah gitu ya membacanya. Wawah itu. Wawah bukan wawah, enggak ada wawah. Adanya wallahu wa ya kalau membaca huruf waw itu bibir kita terhimpun ke depan wa ya bukan wa tapi wa ya, ya coba kita baca wallahu min waraihim muhit ya tapi hati-hati jangan sampai membaca huruf wawunya itu terlalu kaku ya sehingga wah bukan wa itu bukan terlalu kaku sehingga cenderung membaca lebih ke huruf tebalnya tapi huruf waw itu tipis ya bukan wallahu bukan wallah tapi wallahu ya bisa bedakan ke wa dengan wa ini beda ya coba kita ulangi wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz ya jamaah rahimani wa rahimakumullah ya semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita dan mengampuni dosa-dosa kita dari apa yang kita baca.
Baik, coba kita untuk terjemahkan ya, semoga Allah mudahkan sehingga kita bisa memahami ayat ini ya, surah ini ya. Was-samai, demi langit. Was-samai, demi langit. Dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumi, demi hari. Al mau'ud, dan yang dijanjikan. Wasyahidi, demi yang bersaksi. Wa masyhud, dan demi yang disaksikan. Qutila, binasanah. Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat lubang. An-nari, yaitu api. Dzatil waqud, yang menyala-nyala. Idhum, ketika mereka. Alaiha, di atasnya. Di atas nopo? Di atas api, ketika mereka duduk-duduk di atas api atau sekitar api. Qu'ud, apa artinya qu'ud? Duduk ya, duduk. Idhum, ketika mereka. Alaiha, di atas api. Qu'ud, duduk, maksudnya di sekitar api ya, mereka duduk di sekitar api. Wahum, dan mereka. Ala ma yaf'aluna bil mu'minin, berbuat terhadap orang-orang beriman. Syuhud, menyaksikan. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa di antara orang-orang itu. Illa, kecuali. Ayyu'minu billah, hanya karena beriman kepada Allah. Al-Aziz, yang maha. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Hamid, yang maha terpuji. Alladzi, yang. Lahu, miliknya lah. Mulku, kerajaan. As-samawati, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Wallahu, adapun Allah. Ala kulli syai'in, atas setiap segala sesuatu. Syahid, itu menyaksikan. Innalladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Al-mu'minina, pada laki-laki beriman. Wal mu'minati,
dan pada wanita beriman. Tsumma kemudian lam yatubu tidak bertaubat, falahum maka wajib bagi mereka adzabu jahannam siksa neraka jahannam. Walahum dan wajib bagi mereka adzabul hariq siksa yang membakar. Innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan yang beramal soleh lahum wajib bagi mereka jannatun surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha napa dari bawahnya al-anhar sungai-sungai. Dzalika itu fauzu kesuksesan al-kabir yang besar. Inna apa artinya inna? Batasha balasan Rabbika Tuhanmu la syadid benar-benar keras. Innahu sesungguhnya Tuhanmu huwa itu yubdi'u memulai wa yu'id dan yang mengembalikan. Wa huwa dan dia siapa maksudnya? Ya, dia Tuhanmu. Al-Ghafuru yang Maha Pengampun. Al-Wadud yang Maha Pengasih. Al-Wadud yang Maha Pengasih, Maha mencintai, Maha dicintai, ya. Dzul Arsy yang memiliki arsy. Al-Majid yang mulia. Fa'alu berbuat lima yurid sesuai apa yang dikehendaki. Hal ataka hal napa artinya? Apakah ataka telah datang kepadamu hadithu cerita al-junud tentara, ya. Fir'auna yaitu Fir'aun, wa Thamud dan kaum Thamud. Balil ladzina kafaru, ya, bahkan orang-orang kafir itu fi takdzib mendustakan. Wallahu adapun Allah min waraihim dari belakang mereka muhit apa muhit meliputi. Bal huwa
bahkan itu Qur'anun, apa Quran? Yaitu Quran majidun, mulia, fi lauhin, ya dalam lauh, mahfuz, yang terjaga. Ya Allahumma rahmana bil Quran. Bisa nggih? Bisa menerjemahkan? Tapi insya Allah paham nggih? Coba mana yang belum paham artinya? Jangan buka Quran terjemah. Jadi terjemahan Al-Quran itu adalah terjemahan tafsiriyah, ya. Nggak bisa menerjemahkan secara letter plek itu nggak bisa. Makanya kan butuh tafsir. Menerjemahkan itu butuh tafsir. Dan tafsir itu nggak bisa disebut sebagai Quran, ya. Makanya kan Quran kita kan beda dengan kitab suci kita beda dengan kitab suci agama lain. Nggak bisa kitab suci kita itu dipisahkan antara terjemahan dengan Al-Qur'annya bahasa Arab, itu nggak bisa. Misalnya orang mencetak nih Al-Qur'an, terjemahan totok, tidak ada Arabnya, kemudian dia mengklaim ini loh Al-Qur'an, nggak bisa, itu bukan Quran, itu namanya terjemahan, tafsir itu gitu. Yang beda dengan agama lain, ya, beda dengan Bible, Injil, ya, dan lain sebagainya gitu, ya. Apalagi gitu ya, kalau yang namanya kan kalau cuma terjemahan kan lebih mudah untuk berubah gitu. Terjemahan yang kita baca tadi itu beda dengan orang lain gitu kan. Orang misalnya ustadz yang lain menerjemahkan beda lagi gitu. Tapi sudah mulai mendekati gitu. Mendekati, ya. Apalagi jenengan buka Quran terjemah lah dengan apa yang kita terjemahkan tadi, itu beda gitu. Beda. Ada beberapa bahasa yang berbeda gitu. Makanya nggak bisa disebut Al-Qur'an kalau hanya terjemahan totok gitu, ya. Makanya kan Al-Qur'an terjemahan kita itu pasti, ya, pasti dan harus di sampingnya itu, ya, diberikan teks aslinya gitu kan. Diberikan teks aslinya. Teks aslinya itu ini loh, terjemahnya ini gitu, ya. Kurang paham ya buka tafsirnya. Wah, tafsirnya bahasa Arab, ya itu ya sudah gitu. Kalau agama yang lain kan enggak, ya. Terjemahan totok itu, enggak ada teks aslinya. Teks aslinya itu bahasa apa, ya? Ada yang mengatakan bahasa Ibrani, ada yang mengatakan bahasa Greek, ya. Ada enggak tahu yang mana yang asli. Ada juga yang asli itu sudah mengalami perubahan-perubahan, ya, enggak tahu itu sudah itu. Ya. Nah, makanya di antara salah satu keistimewaan Al-Qur'an ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini adalah di sana mesti ada teks aslinya gitu. Terjemahan apapun ke dalam negara apapun kita berkunjung, kemudian kita buka terjemahan manapun, pasti di sana itu ada teks aslinya Al-Qur'an, ya. Jadi di samping teks Al-Qur'annya, di sebelahnya itu mesti ada terjemahan, kemudian sebelahnya itu ada teks aslinya. Bahasa apapun gitu. Bahasa Inggris, bahasa China. Saya pernah juga buka teks Quran terjemahan bahasa Cina gitu, ya. Sebelahnya juga tetap ada Qurannya, apalagi bahasa Inggris. Saya juga punya itu Quran bahasa Inggris translated. Tapi tetap sampingnya harus ada aslinya gitu, sehingga menjaga keaslian, keoriginalan Al-Qur'an, ya. Karena kalau tidak demikian, ya itu bisa berbahaya, ya. Dan itu nggak bisa disebut sebagai Al-Qur'an, ya itu disebut sebagai terjemahan, ya. Terjemahan. Nggak bisa, susah juga untuk mendekati keaslian konteks itu, ya. Makanya ini salah satu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Al-Qur'an ini sampai tegaknya yaumul qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam Jumat minggu kemarin kita sama-sama mempelajari tentang ayat yang ke-15, yaitu Dzul Arsyil Majid, ya. Dzul Arsy, yang memiliki arsy, Al-Majid, yang mulia, ya. Dzul Arsy Al-Majid, yang memiliki arsy, Al-Majid, yang mulia.
Nah, Al-Majid ini ada dua penafsiran ya, cara membacanya. Sebagian qiraat ada yang membaca Al-Majidi. Sebagian ada yang baca Al-Majidu. Kalau Al-Majidu kembalinya kemana? Ya, ke dzu ya. Al-Majidu kembalinya ke dzu. Berarti artinya nopo? Yang mulia itu siapa? Allah. Tapi kalau Al-Majidi kembalinya kemana? Ke arsy. Dzul arsyil majidi. Yang memiliki arsy Al-Majidi, yang mulia. Berarti yang mulia itu apa kalau Al-Majidi? Arsy-nya. Kalau Al-Majidu yang mulia siapa? Allah. Jadi itu ya perbedaannya. Sebagian qiraat ada yang membaca Al-Majidu, ada yang Al-Majidi, dan dua-duanya adalah benar ya. Dua-duanya adalah benar. Karena yang mulia itu bisa Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang mulia itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam mushaf kita ya, rata-rata mayoritas mushaf kita dan mushaf yang sedang kita baca ini harokatnya apa di situ? Dhammah. Berarti kembalinya ke Allah. Al-Majidu, dzul arsyil majidu. Maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan arsy-nya di sini maksudnya. Dzul arsyil majidu. Yang sang pemilik arsy yang mulia ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mulia ya. Ya, kemarin juga saya sudah jelaskan sebagian ya kenapa Al-Majidu, kenapa disebut mulia ya. Karena ya salah satunya adalah karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah Allah adalah maha luas dan abadi rahmatnya. Kemudian yang ketiga adalah Allah adalah maha mulia semua perbuatannya ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulia ya, itu mulia ya. Kemarin juga saya juga jelaskan bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, bagaimanapun situasi yang sedang kita jumpai ya. Ya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulia ya. Kalau suatu keburukan yang kita hadapi ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sana pernah mengajarkan doanya ya, yaitu alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi kalau kita menghadapi suatu keburukan, kita menghadapi suatu yang tidak mengenakkan ya, doanya alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, ala kulli halin, atas setiap segala keadaan ya. Kemudian ketika kita menjumpai suatu kelapangan, kenyamanan, ketentraman, apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-solihat ya. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-solihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi sholihat ya. Nah, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-16 ini fa'alul lima yurid. Bunyinya fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala berbuat lima yurid, sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Jadi masih ada kaitannya ya. Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu ya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalanginya. Allah kan hanya sekedar mengucapkan kun, maka ya jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia ya. Manusia itu kan dia menginginkan sesuatu tapi realitanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Banyak keadaan seperti itu ya. Ya. Pengen sehat terus gitu ya. Pengen sehat,
nggak taunya kena angin dikit sudah masuk angin gitu. Atau pengen punya uang terus, nggak taunya besok sudah ditagih ya. Atau ya bingung ya. Jadi banyak keinginan manusia itu yang nggak sesuai dengan apa yang realita gitu, berbanding balik ya. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat ke-40 ya, sebagaimana saya sebutkan tadi ya, innama qauluna li syai'in idza aradnahu ayyakula lahu kun fayakun ya. Sesungguhnya ketika kami menghendaki sesuatu, maka hanya satu kata yang kami ucapkan, kun. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar mengucapkan kun ya, jadilah. Maka ya apa yang dikehendaki itu terjadi gitu. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sudah memplanning nih dalam kehidupannya 2024 misalnya gitu ya. Planningnya apa gitu. Dalam 2024 ini mau membuka usaha gitu misalnya, membuka usaha gitu. Usahanya jualan cendol misalnya gitu. Nanti target marketnya itu adalah jamaah kita sendiri gitu. Nanti jamaah kita sudah didata, ini ada 250 orang. Bayangkan kalau setiap hari bisa terjual 10 cendol saja, 10 bungkus cendol saja, 5.000 peng 10 sudah 50.000. Wah, itu menguntungkan sekali. Ini baru 10 bungkus cendol gitu kan. Sudah diplan seperti itu gitu. Tapi nyatanya secara realitanya ternyata tidak ada yang beli gitu ya. Atau secara realitanya ternyata malah nggak jadi jualan cendol. Ketika melihat temennya, saudaranya, tangganya jualan jualan cilok itu malah berubah lagi, jualan cilok aja gitu. Jadi ada saja gitu halangannya gitu. Nggak lihat tetangganya, saudaranya jualan jagung bakar, wah tak jagung bakar aja yang gampang daripada cendol, bikin ngolah-ngolah dulu banyak dan lain sebagainya gitu. Nah itu plannya manusia ya, atau mungkin yang lebih besar daripada itu ya, pengen membuat sekolah madrasah gitu ya, pengen membuat sekolahan, sudah di planning ya, sudah ditentukan siapa orang-orangnya, penanggung jawabnya dan lain sebagainya. Targetnya dalam 1 tahun ini bisa berdiri, tapi sudah sedemikian di template-nya itu sampai rapi, tapi ya bisa jadi hal itu tidak terlaksana gitu kan ya. Nah itulah manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama arada syai'an ayyakula lahu idza aradnahu ayyakula lahu kun fayakun. Allah hanya sekedar kun, ya jadi, selesai ya. Itulah kebetulan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ya jangan kita artikan kemudian wah kalau kayak gitu Allah bisa semena-mena gitu ya. Semena-mena. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan keluasan, keuangan yang banyak misalnya kayak gitu. Cenderung untuk berbuat semena-mena itu besar gitu ya. Kemungkinan besar itu dia bisa berbuat semena-mena gitu. Dia punya power ya, dia punya keuangan yang banyak, dia punya kekuasaan jabatan yang tinggi ya, dia punya pasukan, dia punya bodyguard, dia punya backingan. Cenderung untuk melakukan semena-mena kepada orang itu besar gitu. Itu manusia ya. Ya beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik ya. Pasti baik. Apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada keseimbangan di sana. Ya. Karena sudah masuki waktu Isya ya, kita break dulu dengan adzan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma sholli. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila Dia berkehendak maka sesuai dengan apa yang dikehendaki. Fa'alun, berbuat lima yurid, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, ya. Berbeda dengan manusia, ya. Manusia itu sudah, meskipun dia sudah punya planning, ya, punya rencana, ya, skedul dalam hidupnya sekian tahun di usia sekian, ya, pengen kayak gini, pengen kayak gitu, pengen nikah dengan orang yang seperti ini dan seperti itu, nyatanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Pengen nikah dengan wanita yang dia idam-idamkan, gitu, ya, berpacaran sampai berpacaran seperti itu sekian tahun, nyatanya tidak jadi, gitu kan. Dan kasus ini kan banyak sekali terjadi. Pengen punya anak dan ternyata ketika sudah menikah itu pengen punya anak, gitu kan. Nyatanya dalam perjalanannya ada aja manusia sekian tahun malah nggak punya anak, gitu kan. Padahal planningnya pengen punya anak 5, gitu kan. Nyatanya 1 aja nggak punya anak, padahal pengennya punya anak, gitu. Makanya itulah keinginan manusia yang tidak sesuai dengan harapan, ya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila berkehendak pasti hal itu adalah sesuatu itu pasti terjadi, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menentukan untuk kehidupan manusia itu suatu hal yang baik, meskipun apa yang dijumpainya itu buruk, meskipun apa yang dijumpainya itu enggak enak, tapi di sana pasti ada hikmah, ada kebaikan, ada keadilan, ya. Cuma manusia itu, ya, banyak di antara mereka yang tidak tahan dengan ujian seperti itu, ya. Nah, terus fa'alul lima yurid, Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Terus apa sikap kita? Ya, apa sikap kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu? Maka di sana paling tidak ada 3. Yang pertama adalah selalu memohon pertolongan dalam setiap langkah kita, ya. Ya, selalu memohon pertolongan dalam setiap langkah kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masing-masing kita punya cita-cita, masing-masing kita punya angan-angan, masing-masing kita punya harapan, punya keinginan, ya. Namun hal itu belum tentu rencana, keinginan, cita-cita itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Maka ketika kita punya rencana, ya, ketika kita punya planning, ya, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, terus membimbing kita, ya,
kemudian mengarahkan kita untuk bisa mengambil langkah yang terbaik dalam kehidupan ini. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari ya kepada para sahabat yang namanya istikharah, ya, yang namanya istikharah ya. Dalam suatu hadits yang agak panjang ya dari Jabir bin Abdullah, beliau mengisahkan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna al-istikharata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan istikharah fil umuri kuliha, dalam seluruh urusan, dalam seluruh kegiatan ya. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, beliau mengajarkan istikharah itu seperti beliau mengajarkan Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita mengajarkan Al-Qur'an kepada anak kita, kepada murid kita kan, kita mengajarkan dari alhamdulillahirabbil alamin ya, ar-rahmanir-rahim, selesai surat Al-Fatihah, kemudian kita pindah ke juz amma misalnya, amma yatasaalun ya. Jadi dan mengajarkan anak Al-Qur'an kan tidak sekali dua kali, tapi terus menerus ya. Terus menerus dari alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, itu aja kan tidak diajarkan satu kali, tapi benar-benar diulang-ulang secara terus menerus sampai anak itu bisa hafal ya. Begitupun surah-surah yang lain. Begitupun juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya itu juga dengan seperti itu. Kama yu'allimuna al-Qur'an, sebagaimana Rasulullah itu mengajarkan Al-Qur'an. Dalam artian terus menerus didorong kepada para sahabat untuk istikharah ya. Jadi kalau misalnya kita punya pilihan atau kita punya planning ya, kita istikharah ya. Kita istikharah dulu, bener nggak? Ya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita bahkan hal yang paling remeh saja ya. Biasanya hal yang paling remeh saja ya, misalnya ketika kita mau beli kendaraan gitu ya. Mau beli kendaraan motor atau mobil misalnya. Ya kita istikharah dulu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan yang terbaik ya. Atau ketika kita mungkin mau berobat saja, berobat ke dokter, kan dokter banyak ya, ke dokter A, dokter B, dokter C ya, kita istikharah kepada Allah ya. Kira-kira kapan istikharah terakhir jenengan? Pernah nggak melakukan istikharah? Atau jangan-jangan istikharah hanya digunakan untuk sebelum kawin saja gitu ya, istikharah sebelum kawin, istikharah sih gitu. Saat durungin kawin kayak pasangannya tak isoroh sih biasanya gitu. Jadi nggak demikian, ternyata Rasulullah itu mengajarkan seluruh urusan itu istikharahin dulu gitu, istikharahin dulu gitu. Istikharah itu dilakukan, jadi sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat di luar sholat fardhah lah, di luar sholat 5 waktu ya, di luar sholat 5 waktu, sholat 2 rakaat ya. Diawali dengan sebagaimana biasanya kita sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian baca doanya. Ya, coba kita lihat ya, apa isi dari doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi beliau mengajarkan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon bantuan dengan kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal azimi, dan aku memohon karuniamu yang agung. Jadi ini mukadimahnya ketika berdoa istikharah itu gitu ya. Jadi dibacanya itu setelah selesai sholat ya, setelah selesai sholat 2 rakaat. Atau kalau nggak bisa Arabnya ya pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Dimulai dengan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana, Pak? Waktu sholatnya seperti sholat biasa, ya, 2 rakaat bebas. Mau setelah selesai sholat fardu, sholat rakaat 2 rakaat ba'diyah, qobliyah, kemudian habisnya baca istikharah boleh saja gitu. Intinya di luar sholat wajib. Ya. Mau sholat ba'diyah, kok sholat qobliyah, sholat apa ya. Ya, pokoknya di luar sholat wajib.
Nah, itu tadi mukadimahnya ya, bahwa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah isinya innaka taqdiru wala aqdiru. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, wala aqdiru, sedangkan aku enggak bisa apa-apa ya. Sedangkan aku enggak bisa apa-apa. Wa ta'lam wala a'lam. Sesungguhnya Engkau itu Maha mengetahui, sedangkan aku enggak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui segala hal yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, ya Allah, seandainya urusan ini, ya urusannya apa gitu. Urusannya misalnya mau apa? Mau beli tanah gitu misalnya ya, mau beli tanahnya itu adalah tanah ini gitu misalnya ya, sebutkan tanahnya, sebutkan itu kan ya, khairun li fi dini ya, baik untuk agamaku, baik untukku untuk agamaku ya, wa dunyaya wa aqibatu amri wa ajilihi wa ajilihi ya, dan juga untuk kehidupan duniaku ya, dan masa depanku, maka segerakanlah ya, fakturhuli ya, maka berikanlah kebaikan ya, segerakanlah kebaikan itu, wabarik li fihi, maka turunkanlah keberkahan ya di dalamnya, thumma yassirhuli, kemudian ya mudahkanlah untuk mendapatkannya ya. Jadi seperti itu ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah meminta keberkahan ya, minta keberkahan, kebaikan. Nah, yang pertama adalah apa, urusannya dalam masalah agama itu kan. Jadi sebagai penopang agama ya, sebagai penopang kehidupan agama. Kemudian selanjutnya adalah masalah dunianya ya. Kemudian selanjutnya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini. Dan ya Allah, sekiranya Engkau tahu bahwa urusan ini syarrun li fi dini ya, buruk untukku, untuk agamaku, wa dunyaya, dan juga tidak baik untuk kehidupan duniaku, wa aqibati amri ya, buruk untuk untuk masa depanku ya, fasrifni anhu, maka jauhkanlah aku dari urusan itu ya, wasrifhu anni ya, dan jauhkanlah itu dariku ya, waqtur li khairan aina makana, kemudian setelah itu takdirkanlah yang terbaik untukku dimanapun, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Maha mampu atas setiap segala sesuatu ya. Jadi meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekiranya apa yang dibeli itu ternyata gitu ya, itu ternyata tidak jadi atau tidak bisa ya, maka itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika kita sudah merencanakan sesuatu dan ternyata itu bisa dibeli, maka semoga Allah memberikan keberkahan, kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian setelah istikharah itu bagaimana gitu? Setelah misalnya setelah istikharah itu bagaimana? Apakah setelah istikharah itu tiba-tiba kita dapat wangsit gitu ya? Wah, wis jadi tuku wae gitu misalnya, atau wis karo kai wae gitu kan. Enggak demikian ya. Atau misalnya ketika jalan tiba-tiba ada yang jatuh, cetak, wah baris mantep nih karo kai misalnya gitu. Enggak demikian, kalau kayak gitu kan kayak macam ini ya, enggak demikian gitu. Tapi setelah istikharah itu ya kemudian melangkah gitu. Ya sudah, mantap saja apa yang dilakukan. Kalau sudah yakin beli ya beli gitu. Kalau enggak yakin ya sudah, lepaskan gitu. Jadi yakin saja, melangkah ya. Jadi bukan malah tak tunggu jawaban dari sana gitu ya. Tunggu tanda-tandanya, misalnya kegigilan cicak gitu ya, atau kegigilan apa gitu. Kemudian wah, ini berarti wis tanda niki wis
Enggak demikian gitu. Bukan itu maksudnya. Sudah melangkah saja gitu. Kita kan sudah gantungkan urusan kita kepada Allah, sudah pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Toh sekiranya nanti di tengah jalan ternyata enggak jadi, ya memang tidak diridhoi apa yang kita lakukan itu. Dan ternyata susah negosiasinya gitu. Negosiasinya susah, misalnya kita mau beli tanahnya ternyata urusannya masih panjang, tanah sengketa, belum lagi urusan dengan pemerintah, lagi tanahnya masih tanah hijau, walah ribet sekali. Berarti memang belum diridhoi hal itu gitu. Atau mungkin ketika kita sudah pengen menikah dengan si fulanah gitu ya, nggak taunya keluarganya ribut dan sana sini, banyak sekali urusannya, minta maharnya yang kayak gini, belum lagi seserahannya minta segudang apa gitu. Wah itu berarti memang ya sudah gitu. Dan ternyata menyusahkan ya sudah gitu. Atau mungkin misalnya kita memang pengen ada aja di antara kita pengen buka usaha gitu, ternyata kok perizinannya susah dan sebagainya, ya sudah memang apa namanya tidak diridhoi di situ gitu. Pasti di sana ada kebaikan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, innaka anta allamul ghuyub. Allah itu sesungguhnya engkau ya Allah adalah mengetahui hal yang ghaib ya. Bisa jadi hal itu tidak diberikan kebaikan kepada kita. Bisa jadi hal itu tidak diberikan kepada kita karena memang di sana itu ada kebaikan ya. Ada kebaikan ya, bukan malah wah sedih dan lain sebagainya. Ya kan dari awal kita memang sudah memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Jadi setiap apapun yang akan kita lakukan ya mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya dengan istikharah tadi. Seremeh apapun urusan kita ya cobalah kita untuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya di antara kita ada yang mau mencalonkan diri sebagai dewan perwakilan ya, daerah gitu ya. Ya istikharah gitu. Ya, sudah kita maksimal full power gitu ya. Maksimalkan, mengeluarkan segala hartanya, mengeluarkan segala tenaganya, pikirannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan jadi, ya alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak jadi, ya sudah gitu kan. Bukan pola stres dan lain sebagainya gitu. Sampai-sampai di berita itu kan ada rumah sakit sudah siap untuk menampung para caleg gitu ya. Yang sampai viral seperti itu ya. Jadi ya jangan seperti itu, tapi ya yakin berdoa dulu kepada Allah, gantungkan urusannya kepada Allah, istikharah dulu gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerjakan rencana kebaikan itu ya dengan maksimal ya dan proporsional atau dengan seimbang ya. Jadi ketika sudah sudah waktunya ya sudah dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin, dengan penuh semangat, ya, berkorban dengan penuh semangat, ya, penuh perjuangan. Ya. Makanya Rasulullah SAW ya, pernah bersabda, ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya. Ya, bersemangatlah atas apa yang memberikan kemanfaatan kepadamu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah ya, jangan malah malas gitu ya. Ya sudah punya planning ya. Ya misalnya sudah mencalonkan diri sebagai dewan perwakilan ya, malah malas, nggak mau berjuang gitu ya, nggak mau ini ya salah gitu ya. Tapi ya tetap melangkah dan berjuang. Di satu sisi bertawakal kepada Allah, hatinya digantungkan kepada Allah. Satu sisi lain adalah actionnya itu benar-benar dilakukan secara maksimal sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dan seimbang maksudnya adalah tidak melempati batas-batas yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya. Sehingga ketika datang waktunya, misalnya waktu ibadah, waktu sholat, malah ditinggalkan sibuk mengurusi ini dan itu ya. Sudah waktunya sholat ditinggalkan karena terlalu fokus, ini juga tidak benar ya. Tapi tetap ya hak-hak yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, waktunya sholat ya tetap berhenti ya, sholat gitu. Kemudian yang ketiga adalah
ridho, ya, ridho terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, menerima, ya, menerima berlapang dada, ridho terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena belum tentu apa yang kita rencanakan, ya, berjalan seperti apa yang kita inginkan. Belum tentu yang kita lakukan seperti apa yang kita angan-angankan, kita harapkan, ya. Makanya setiap kejadian yang kita jumpai, ya kita ridhoi hal itu, ya. Beda ya, ridho dengan ikhlas itu kan beda. Kalau ikhlas itu di awal, kalau ridho ketika sudah terjadi, ya kita ridho gitu. Kalau ikhlas itu di awal, ikhlas, ya, murnikan tujuannya adalah lillahi li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk berjuang dalam dakwah. Tapi kalau ridho, yaitu adalah ya hasilnya, ya bagaimanapun yang sudah kita ridho, ya, ridho saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutan dari hadis tadi, ya, dari hadis ahris alama yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz, ya, kelanjutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Ya, sekiranya tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuat begini dan begini, pasti nggak akan terjadi begini dan begitu. Ya jangan begitu, gitu kan. Itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang menimpa kita, ya, seberat apapun itu jangan kita mengatakan seandainya kalau tadi itu saya nggak jadi nyalek misalnya, wah malah aman gitu, misalnya gitu, ya. Ya karena sudah terlanjur itu, ya sudah, lanjut teruskan saja gitu kan. Tapi ketika ternyata tidak sesuai dengan apa yang rencana dan ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan lain, ya katakan qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, ya. Tapi katakanlah ini sudah ketentuan dan takdir dari Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti akan terlaksana, ya. Jadi ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kehidupan yang sudah terlewati, kejadian yang sudah terlewati, sepahit apapun, ya sudah, pasrahkan, ridho saja kepada Allah, ya, relakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cepat-cepat ketika menghadapi suatu hal yang berat, ya, ditinggal seseorang yang kita sayang, kita cintai, itu kan sangat berat sekali, ya. Ya sudah, cepat-cepat qaddarallahu, kita ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, ya, Allah telah mentakdirkan, apa yang sudah ditakdirkan itu pasti terjadi, ya. Sebagai penyemangat, ya, tentunya kalau sebagai penyemangat terhadap apa yang kita perjuangkan, misalnya dalam menitik suatu rencana, ya, kemudian rencana itu ternyata gagal, ya, tidak jadi, ya, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, ya. Bisa jadi apa yang Anda tidak sukai itu, ya, bisa jadi apa yang Anda tidak sukai itu baik bagi kalian, dan bisa jadi apa yang Anda sukai itu tidak baik buat kalian, gitu. Ya ini sebagai penyemangat, ya, sebagai penyemangat, ya. Sudah berkorban, misalnya sudah beli mobil, itu, ya, beli mobil sudah deal-dealan, itu kan, sudah deal-dealan, sudah beli sudah sudah serah terima mobilnya. Ketika waktu negosiasi, si penjualnya mau, oh ini bagus mobilnya dan semua baru, semua grace, kemudian bagus, gitu, ya. Tapi setelah dipakai, ya, dalam jangka seminggu ternyata polesan semua, gitu kan, ternyata dempulan semua, gitu kan, dalamnya ada yang patah dan lain sebagainya, gitu. Ya sudah, gitu kan, ya ridhoin saja, karena memang kita tidak ada pengetahuan terhadap hal itu, gitu, ya. Itu sudah tawakal saja kepada Allah. Atau ketika seorang bertransaksi pengen beli mobil mahal misalnya, gitu, ya, tiba-tiba ditipu sama penjualnya, ternyata mobilnya itu bukan mobil jadi penipu, gitu, ya. Kan ada kejadian seperti itu. Ya sudah, ridho saja, ya. Nah, jadi
apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, dan bisa jadi apa yang kita inginkan, kita sukai hal itu tidak baik buat kita, dan bisa jadi apa yang tidak kita sukai itu baik buat kita ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan fa'alul lima yurid ya. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Aku qouli hadza, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahannya kepada kita untuk bisa memahami ayat Al-Qur'an ini ya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ya, memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Qur'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.